Halo anak-anak hebat, ketemu lagi di video pembelajaran Yayasan Prayoga Padang. Bersama saya Pak Dayat, pelajaran seni budaya, unit saya di SMP Maria Padang. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan masuk ke materi kita. Kita hari ini akan membahas materi tentang ornamentasi musik. Ornamentasi musik, materi dari kelas 9 semester 1. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian ornamentasi berdasarkan bentuk dan pengembangannya. Oke, sekarang kita lanjut. Apa itu yang sebenarnya disebut dengan ornamentasi? Coba kita dengarkan lagu berikut ini. Lihat tulisan. Tahukah kamu ini suara siapa? Kita dengarkan lagunya. Oke, benar. Itu suara adalah suara dari Judika. Sekarang saya tanyakan di sini, dari suara yang kalian dengar tadi, bentuk lagu yang dinyanyikan bentuknya seperti apa? Benar, lagu rock. Benar. Sekarang Pak Dea tanyakan satu lagi. Lagu rock, berarti ciri-ciri suara rock itu apa? Benar. Suara itu diserak-serakkan, terdengar lebih kasar dan lebih serak. Itulah yang disebut dengan ornamentasi. Jadi dalam arti kalau kita ambil pengertiannya, kita lihat di sini pengertiannya, kita bisa lihat pengertiannya. Ornamentasi itu kata dasarnya adalah ornamen. Ornamen itu adalah hiasan. Artinya kita akan menghias sebuah lagu sehingga terdengar menjadi lebih enak. Jadi dalam ornamentasi, pengertiannya adalah ornamentasi adalah hiasan-hiasan yang diberikan pada satu kelompok bunyi, diberikan pada satu kelompok bunyi dalam bentuk nada atau bunyi yang merupakan hiasan suatu nada. Jadi ornamentasi itu berhubungan dengan style, cara pembawaan, teknik suara, juga motif dan teks dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dua jenis ornamentasi. Ornamentasi terdiri dari dua macam. Yang pertama disebut dengan ornamentasi yang direncanakan. Artinya ornamentasi ini disiapkan sebelum kita tampil. Biasanya dibuat dalam bentuk partitur. Jadi seorang pemain ornamentasi, dia akan mengornamentasikan sebuah lagu berdasarkan partitur yang sudah dia buat sebelum dia tampilkan. Ornamentasi yang kedua itu adalah ornamentasi spontan atau berbentuk improvisasi. Dia tanpa persiapan sama sekali, tapi ketika dia menampilkan, dia mengimprovisasi, dia merubahnya di dalam tengah perjalanan sehingga dia memberikan hiasan-hiasan secara mendadak atau dadakan. Nah, ini memang butuh skill musik tingkat tinggi ya kalau yang untuk improvisasi. Sementara kalau yang direncanakan itu lebih pada proses awal sebelum kita tampil. Sekarang kita lanjutkan. Masih dalam ornamentasi, kita masuk ke inti utamanya. Ada beberapa macam ornamentasi di dunia, nggak cuma satu atau dua, tapi ada sekitar 20-30 macam ornamentasi. Tapi hari ini kita hanya bahas 7 saja, karena keterbatasan kita terhadap waktu dalam video ini juga ya. Oke, kita masuk. Bentuk-bentuk pengembangan ornamentasi. Yang pertama, namanya adalah distorsi. Distorsi itu adalah bentuk ornamentasi vokal dengan cara membuat suara lebih kasar atau lebih serak, seperti penyanyi rock. Jadi kata kuncinya distorsi itu adalah penyanyi rock. Semakin kasar suaranya, semakin bagus distorsinya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua namanya adalah soft distorsi. Soft distorsi berbeda sedikit dengan distorsi. Perbedaannya adalah kalau soft distorsi, suara itu terdengar lebih lembut, tetapi ada serak-seraknya. Siapa contohnya kalau kalian tahu? Contohnya salah satu penyanyi Indonesia, contohnya Firza. Firza itu bentuknya adalah soft distorsi, lembut tapi ada seraknya. Yang kedua Judika, lembut ada seraknya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada vibrato. Vibrato itu adalah dilakukan dengan mengatur gelombang suara, atau bahasa gampangnya adalah menggetarkan suara ketika bernyanyi. Jadi ketika seseorang menggetarkan suaranya, berarti dia menggunakan vibrato. Oke, berikutnya adalah echo. Echo itu adalah jenis ornamentasi dalam bentuk yang sangat unik sekali. Jadi uniknya di mana? Ornamentasi kalian baca di bawahnya, bagian bawahnya, menyanyi dengan cara suara yang mendesah-desah. Ini kebanyakan digunakan oleh penyanyi dangdut ya. Emang agak lucu dan kesannya agak seksi. Jadi gak semua orang juga bisa membawakan echo dengan baik, tapi echo ini memang butuh skill juga di sini. Oke, kita lanjut. Berikutnya namanya falsetto. Falsetto atau cop stem.
Konsisten atau falsetto itu adalah suara palsu. Ketika kamu mengejar sebuah nada yang terlalu tinggi, lalu kamu kejar dengan suara bukan suara aslimu, itu namanya adalah falsetto. Contoh, ketika kamu bernyanyi, bila habis sudah cinta ini, misalnya kalian tidak bisa mencapai yang terlalu tinggi, kalian akan membuat suara palsu. Bila habis sudah cinta ini, itu suara palsu, bukan suara yang asli. Nah, oke, kita lanjut. Ada dua lagi. Berikutnya yang keenam namanya adalah head voice. Head voice itu adalah suara kepala, atau artinya suara yang benar-benar tinggi. Kalau head voice ini didekatkan dengan mic dengan speaker volume tinggi, itu bisa menyakiti telinga kita. Head voice ini suara yang benar-benar tinggi. Nanti di atas head voice ada namanya whistle voice. Suaranya seperti fluid. Itu contohnya Miss Monica, itu whistle. Oke, yang terakhir namanya adalah cadenza. Cadenza itu adalah kalian mengornamentasi di bagian ending, bagian ujung sebuah lagu. Misalnya di bagian ujung lagu ini seharusnya selamanya, kalian tahu nggak? Selamanya, na, itu cadenza. Ada hiasan tambahan di bagian ending dari lagu kalian. Itu cadenza. Ingat, ornamentasi cadenza pada ending atau akhir sebuah lagu. Oke, sampai di sini pertemuan berikutnya kita akan membahas masih dalam ornamentasi, tapi kita masuk kepada teknik dalam membawakan ornamentasi tersebut dalam bentuk vokal. Jadi kita akan pelajari cara distorsi gimana, cara soft distorsi gimana, cara cadenza gimana. Kita akan mempelajari itu di pertemuan berikutnya. Jadi kita akan lebih ke praktek ya. Lalu kemudian untuk saat ini Pak Dayat akan kasih kalian tugas. Ini mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Yang pertama, kalian lengkapi dulu catatan kalian. Kalian harus menambah pengetahuan kalian melalui tugas ini, yaitu mencari nama-nama penyanyi Indonesia dari yang 7 ornamentasi tadi. Kalian cari contohnya, minimal masing-masing ada 2 contoh penyanyi Indonesia, atau luar negeri juga boleh lah. Masing-masing 2 contoh, 2 distorsi, 2 soft distorsi, 2 echo, 2 falsetto. Kalian cari masing-masing 2 nanti untuk tugasnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita dalam video ini. Pak Dayat ucapkan terima kasih atas pertemuannya. Sampai ketemu di video berikutnya, di pertemuan berikutnya. Salam Yayasan Prayoga Padang, pendidikan kunci kemajuan. Terima kasih.